Sahabat Suara Tepian, sebenarnya kami Suara Tepian sudah banyak yang mengusulkan agar membahas konten tema kali ini. Apa itu? Satu, berita viral di Samosir beberapa waktu lalu tentang KKR, Kebangunan Rohani, yang juga dibuat acara kesembuhan ilahi dari seorang pastor yang fenomenal. Kita sebut fenomenal, namanya Pastor Andi Simon. Saya sebutkan dulu siapa Pastor Andi Simon. Dia seorang masih muda, belum 50 tahun. Dia kelahiran Kalimantan dan begitu memang viral ketika COVID-19 mewabah di Indonesia. Saat itu yang kita ingat, dia memanfaatkan platform media sosial, Facebook, IG, Instagram maksudnya, lalu YouTube dan TikTok. Di situ dia menjadi pesohor dan banyak pengikutnya. Dan memang dia pastor yang bisa disebut tertolong oleh media sosial. Di masa COVID itu dia sering sambil mempublis dan memegang video kamera handphone menyampaikan bahwa dia ingin mendoakan seseorang sambil jalan pakai baju olahraga, jalan kaki, jalan pagi-pagi dan mendoakan. Katanya ada yang sembuh dan mulai dari situ terus beritanya viral. Akhirnya menggelinding, dia kemudian menjadi semacam jalan keluar di banyak orang, termasuk orang yang sudah tidak bisa lagi tertolong dari rumah sakit Penang, mencari Pastor Simon untuk kesembuhannya. Lagi-lagi kita tidak tahu apa yang terjadi dan faktanya memang begitu. Ada orang yang sudah pulang dari rumah sakit, tidak mendapat kesembuhan, cari Pastor Simon. Lalu kenapa viral di Samosir? Kita tahu Samosir itu adalah kabupaten yang mayoritas Kristiani, Katolik dan Protestan di sana banyak, dan tentu ada juga saudara kita agama lain, Muslim, bahkan agama dari nenek moyang kita yang berbasis Batak, Parmali, Parbaringin, dan harus dijelaskan juga bahwa aliran dari agama Batak ini bermacam-macam. Kalau di Karo ada Pemena, di Simalungun juga yang kita tahu ada aliran Abona Rondobona, dan di Toba bukan hanya Parmalim, ada Parhudandam, ada Parbaringin, dan aliran itu memang biasa tumbuh karena berkembang. Juga demikian juga Kristen di Indonesia. Sebenarnya di Sumatera Utara ada 50 pusat gereja khususnya Protestan dari 326 sinode yang terdaftar di Bimas Kristen. Lalu Pastor Simon ini dibawa gereja mana? Dia yang kalau kita cari di Google, dia bergabung dengan gereja Yesus Hidup Sejati, dan dia mendirikan yayasan Hidup Sejati. Gereja ini katanya berdiri di Sulawesi. Saya belum cek apa sudah terdaftar atau memang baru berdiri, dan itu bukan pembahasan di tema ini. Yang mau kita ceritakan sebenarnya yang membuat viral karena ada beberapa media di Samosir, media lokal yang menyebut banyak orang yang berbondong-bondong bertobat karena kesembuhan. Ini juga membuat HKBP dalam tanda kutip, terutama distrik Samosir, mengadakan seminar dan mengundang narasumbernya Kepala Marturia yang berhubungan erat dengan pelayanan itu, Pendeta Daniel Harahap. Saya dengar dari seminar itu lewat YouTube, saya dengar sampai habis. Tentu
yang dijelaskan di situ banyak hal yang mengcounter, menjawab fenomena yang terjadi bahwa begitu pencarian umat atau jemaat mencari kesembuhan itu. Ada banyak hal yang harus dikritisi dan memang penting mengedukasi seminar itu. Yang saya mau tambahkan sebenarnya, kenapa HKBP begitu seperti kebakaran jenggot dalam tanda petik, karena sesungguhnya bukan hanya jemaat HKBP yang hadir. Acara yang dibuka Bupati Pandigo Bultom adalah diselenggarakan oleh satu komunitas atau punggungan Batak yang kita kenal PSB, yang dipimpin Effendi Simbolon, anggota DPR RI beberapa periode. Beliau ini adalah jemaat HKBP, berjemaat di HKBP Jalan Jambu, Menteng, Jakarta Pusat. Tapi menjadi menarik karena itu jadi viral, disebut-sebut banyak yang sembuh dan bertobat. Tentu boleh dicek juga apa benar mereka yang didoakan itu benar-benar sembuh. Waktu akan menjawab itu. Satu hal kenapa saya harus komentari ini, dan banyak orang yang mengusulkan agar saya mengomentari ini, saya jurnalis yang lebih banyak waktu saya di jurnalis segmen Kristiani, dan karena saya jurnalis media Kristiani dan juga segmen budaya Batak, saya belajar teologi ya untuk itu. Jadi pengalaman-pengalaman dari hamba Tuhan dan fenomena-fenomena tentang ini juga saya pelajari. Sudah terlalu banyak, memang banyak hamba Tuhan yang menggunakan kesembuhan ilahi untuk mempersohorkan dirinya, kalau saya tangkap ya. Tapi lagi-lagi hakim adalah Tuhan yang maha kuasa, dan memang masing-masing nanti diminta pertanggungjawabannya. Kalau benar-benar memang Tuhan percayakan kesembuhan ilahi untuk tangannya atau doanya, ya mari waktu yang akan menjawab. Tapi paling tidak saya ingin berkomentar juga pengalaman saya. Waktu saya baru-baru di Jakarta, saya merantau tahun 96, saya punya pengalaman. Di tahun 97 saya mengikuti satu KKR kesembuhan ilahi yang diselenggarakan, ya saya tidak sebut nama dari pastor, itu pastor juga dari Amerika dan berkantor pelayanan di Cikarang waktu itu, dan penerjemahnya perempuan Batak, dan ada acaranya di TV dan sangat tersohor. Saya tertarik, ingin satu waktu mengikuti kebaktian itu. Seingat saya acaranya di satu gedung di Selipi, maka saya datang ke sana dan diadakanlah kesembuhan ilahi. Saya tertarik, entah kenapa membuat saya tertarik ingin datang ke depan. Tetapi ketika di depan saya lihat hampir semua yang di depan itu sudah terjatuh, tergelepar, bahkan sepertinya tidak masuk akal. Karena saya merasa juga karena waktu saya didoakan, dipegang kepala saya dan ada beberapa orang hampir menarik badan saya ke belakang agar saya jatuh. Saya dipaksa, diminta jangan melawan Roh Kudus. Terima begitu. Saya waktu itu merasa ini tidak pas. Saya tidak merasa ingin jatuh dan saya tahan diri saya dan tidak jatuh. Mulai dari situ jujur saya agak tendensi melihat hamba Tuhan yang kalaupun di TV saya merasa ada sesuatu yang janggal. Lalu saya hubungkan dengan memang fenomena orang mencari kesembuhan. Ada beberapa orang yang saya kenal, dia sakit, tetapi lagi-lagi dia sebenarnya Kristiani yang tidak pernah ke gereja. Tetapi ketika dia sakit, kemanapun kalau ada acara KKR kesembuhan ilahi, dia pergi ke sana. Macam-macam cara orang untuk mencari kesembuhan. Ya, di
era kita sekarang, orang-orang kaya misalnya bisa memperpanjang atau menyehatkan badannya, bukankah juga teknologi karena perkembangan sains sekarang, stem cell misalnya bisa ternyata memulihkan sel-sel yang rusak dan banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan stem cell itu. Sudah banyak yang menggunakan itu, tapi memang mahal. Orang kaya, bahkan orang-orang kaya itu bukan hanya sekali, dua kali, bahkan ada puluhan kali. Wah, luar biasa memang. Kalau ya secara materi dia bisa melimpah, dia menggunakan itu, bahkan sebelum sakit pun dia sudah di check up. Tapi lagi-lagi itu bukan pembahasan inti dari yang saya sampaikan ini. Pembahasan intinya, kehausan orang untuk kesembuhan itu memang harus juga dikritisi, apakah itu memang kerinduan hanya ingin sembuh secara fisik atau memang betul-betul itu karena perjuangan iman. Ini harus disadari dan barangkali perlu memang edukasi pemahaman teologi, pemahaman Alkitab bagi kita di kawasan Danau Toba. Saya kira itu komentar kami. Terima kasih.